Ini satu hal yang membuat saya kaget, terkejut. Wah, ini sepertinya bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa saya katakan Kiai Imad bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena ketika orang tidak mau terhadap salah satu daripada unsur ijma ya, atau qiyas, ini sudah bagian daripada kelompok luar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagaimana mashadirut tasyri' di dalam Islam ini kita lihat di dalam kaidah Islam, kaidah fikih, kemudian usul fikih dan sebagainya, bahwa Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas ini adalah bagian komponen yang menjadi pijakan istimbatil hukmi. Jadi keluarnya hukum di dalam hukum syariat. Dari hukum yang 5 itu wajib, haram, makruh, sunnah, mubah, dan lain sebagainya. Pada kesempatan ini akan melanjutkan pembangunan 6 kelas dan 12 lokal untuk santri-santri kita yang belajar di pesantren, belajar di majlis, belajar di madrasah. Pada hari ini kita menawarkan kepada Anda untuk bersama-sama, mari dukung pembangunan ini sampai mereka mendapatkan kelas-kelasnya dan tidak melaksanakan kelas-kelas di emperan, kemudian di garasi. Ini adalah bagian daripada tanggung jawab kita. Salam untuk keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kaum muslimin, subscriber channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada, dan saudaraku sahabat spirit dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan hasil daripada perenungan pribadi. Karena saya ketinggalan ya mengikuti adanya polemik yang sudah terjadi dan membuat gaduh bangsa kita, Indonesia kita, hanya gara-gara hal yang tidak berfaedah sebenarnya setelah saya teliti. Kenapa saya katakan hal yang tidak berfaedah? Karena misalkan contoh, pembatalan nasab Ba'alawi ini bagian daripada grand design untuk membuat kegaduhan umat. Satu. Kemudian yang kedua, kita tidak mengangkat itu pun, ya Islam Indonesia akan berjalan biasa-biasa saja, nyaman-nyaman saja, bahkan akan berkembang. Kemudian itu tidak diangkat pun juga tidak membahayakan terhadap Islam. Dan ini bukan daripada akidah misalkan. Contoh. Maka ketika kita mau sadar tentang hal itu, kembalilah kepada apa yang dipesankan oleh baginda Rasulullah SAW, bahwasanya min usni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Jadi ketika kita mau menjadi orang Islam yang baik, ya sudahlah, tinggalkan hal-hal yang tidak penting. Namun bagaimanapun ini sudah menjadi bola salju yang menggelinding di negeri kita tercinta, dan kita harus sampaikan lebih detail lagi. Awalnya saya tidak mau ikut-ikut, namun ketika melihat lebih ke sini lagi, dan umat semakin bingung, maka saya harus ikut sesuai dengan kapasitas kemampuan atau sepengetahuan saya. Jadi ketika saya melihat dan mengamati, bertemu dengan satu video bahwa Kiai Imad tidak mau menerima meskipun ulama dunia bersepakat. Wow. Walaupun ulama-ulama di dunia memfatwakan karena suatu hal, Ba'alawi sebagai cucu Nabi, saya tidak akan berhenti. Ini satu hal yang membuat saya kaget, terkejut. Wah, ini sepertinya bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa saya katakan Kiai Imad bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena ketika orang tidak mau terhadap salah satu daripada unsur ijma ya, atau qiyas, ini sudah bagian daripada kelompok luar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagaimana mashadirut tasyri' di dalam Islam ini kita lihat di dalam kaidah Islam, kaidah fikih, kemudian usul fikih dan sebagainya, bahwa Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas ini adalah bagian komponen yang menjadi pijakan istimbatil hukmi. Jadi keluarnya hukum di dalam hukum syariat. Dari hukum yang 5 itu wajib, haram, makruh, sunnah, mubah, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah satu hal yang menjadi pijakan catatan kami, bahwa Kiai Imaduddin Utsman, beliau bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena menentang terhadap ijma'. Ijma' itu adalah ittifaq atau al-'azm wal ittifaq, yaitu bagaimana secara bahasa ini adalah perkumpulan. Nah, kita logis saja coba. Ketika kita melihat satu orang yang melawan ulama seluruh dunia, ini nggak logis. Gitu. Keilmuannya, kapasitasnya melawan kapasitas ribuan ulama yang ada. Ini sangat lucu kalau kita misalkan harus mendengarkan dan membahas ini. Baiklah, ketika kita melawan ijma', tentu kita melawan ijtihadnya para ulama. Sebagaimana detailnya bahwa ittifaqul mujtahidina min ummatil islamiyati, jadi kesepakatan para mujtahid umat Islam yang ada fi usrin minal usuri ala hukmin syar'iyyin ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi ketika ulama bersepakat tentang satu persoalan yang tidak jelas dasarnya, dan pada waktu itu Rasulullah SAW sudah wafat, maka ini adalah ijma' tentang hukum Islam, bagaimana kita harus bersikap. Ini adalah ijma', maka harus diikuti. Lalu apakah setiap orang berkelompok seperti contoh kiai-kiai muda dukung kiai Imad, kelompok ini belum tentu. Ini adalah ulama-ulama yang sesuai dengan kriteria yang bisa diterima ijma'nya dan fatwanya. Contoh, apa dasarnya, apa syaratnya untuk menjadikan ijma' ini sah yang dihasilkan dari ulama-ulama tertentu atau mujtahid-mujtahid tertentu? Syaratnya yaitu yang pertama, salah satunya ya, syaratnya adalah adil atau adalah. Adil dalam hal ini dalam kacamata usul fiqh dan idah fikih, yaitu yang pertama syihatud dunya wal istiqamah ala syariah. Orang yang agamanya tidak diragukan lagi dan dia betul-betul istiqamah terhadap syariah. Satu. Kemudian diantaranya adalah adamul wuqu' fil kabair. Orang ini tidak menimpa atau tidak melakukan dosa-dosa besar, mencuri, membunuh, merampok, menjatuhkan harga diri orang lain secara agama dan lain sebagainya. Kemudian al-ibti'ad ala shaghair. Orang yang menjaga diri dari perbuatan-perbuatan kecil yang nilainya dosa atau dosa-dosa kecil lah. Jadi orang yang betul-betul warok dan hati-hati. Nah, satu. Kemudian diantaranya lagi as-salamah minal fisqi. Orang yang selamat dari kefasikan. Kalau misalkan menggunjing sana, menuding sana, membatalkan, ini sudah bagian daripada kefasikan. Sudah tidak masuk dalam kategori orang yang adil di dalam beragama, di dalam salah satu kriteria mujtahid. Kemudian yang terakhir yaitu adamul mujahara alal fawahish. Dan orang yang tidak mau menampakkan, artinya tidak menampakkan kejelekan secara terang-terangan. Misalkan kita melihat hari ini bagaimana menjatuhkan ulama dan habaib. Ini adalah bagian daripada fawahish. Karena beliau tidak sesat. Beliau masih di dalam kategori yang betul-betul menjaga harga diri dan martabat keislaman dengan syariat dan istiqamah. Nah, ini cuma masalah nasab. Ini yang diangkat lalu dijatuh-jatuhkan, dianggap anaknya turunan Yahudi dan lain sebagainya. Ini fitnah yang luar biasa. Ini masuk bagian daripada mujaharah alal fawahish. Jadi terang-terangan melakukan kejelekan, kedengkian dan lain sebagainya. Maka saya sampaikan pada detik ini, coba kita fokus kepada apa yang menjadi maslahat kebutuhan kita, hidup dunia dan akhirat kita khususnya. Keimanan kita jaga. Kita tidak mempunyai kompetensi di dalam persoalan nasab. Ya sudah, kita ngikuti ulama-ulama yang memang kompeten di bidang itu. Bukan ulama anyaran ya, seperti ini. Jadi saya sampaikan sekali lagi pesan saya, ayo bijaksana di dalam beribadah, beragama, berbangsa dan bernegara. Jaga kesatuan dan kekompakan. Jangan sampai dipecah hanya gara-gara kepentingan segelintir orang. Dan apalagi ini bagian daripada proyek upaya untuk mengacaukan keislaman kita, meruntuhkan, merapuhkan keislaman kita, sehingga yang menang adalah orang-orang yang tidak suka terhadap Islam, di mana NKRI ini kuat karena Islam masih menjadi bagian daripada fondasi kokoh yang tidak mudah dipatahkan. Jadi untuk mematahkan itu, jadilah mereka harus pecah belah dulu, dan ini bagian daripada grand design orang-orang kafir untuk menguasai Indonesia yang kita cintai. Maka sekali lagi saya titip persatuan, kekompakan, kita terus jaga semuanya demi masa depan anak cucu kita, bangsa ke depannya. Ya kita bisa dihitung dengan tahun dan beberapa waktu. Namun perjuangan dan dakwah ini harus hidup sampai hari kiamat. Salam hormat untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengajak Anda untuk ikut serta membebaskan tanah wakaf, pembangunan dan program kaderisasi pemimpin muslim yang kuat memegang syariat dan sunnah. Yakinlah bahwa janji balasan Allah tidak terkira dalam perhitungan manusia. Salah satu janji Allah dalam Al-Quran, وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang terbaik. Rasulullah juga menyerukan dengan sabdanya, أَنْفِقْ يَا بِلَالِ وَلَا تَخْشَى مِنْ ذِي الْعَرْشِ إِقْلَالًا. Berinfaklah wahai Bilal, jangan takut dipersedikit hartamu oleh zat yang memiliki arash. Pondok Pesantren Syariah Al-Jalil, program tahfidz hadis Al-Quran, penanaman akidah yang kuat dalam rangka kaderisasi pemimpin muslim yang siap terjun di tengah masyarakat, membentengi akidah mereka, serta membela agama dan syariat, menjaga sunnah nabawiyah. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin sudah rindu menanti sedekah jariah